Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ahmad Hafiz. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat berbeda dari topik biasanya. Kenapa saya buat video ini? Karena berangkat dari keresahan saya beberapa hari yang lalu yang sedang makan bersama istri saya di pinggir jalan. Bukan pinggir jalan sih, kayak ke dalam ruko gitu. Sama anak istri lagi makan pecel ayam lebih tepatnya. Dan datang sekelompok muda tanpa merasa bersalah, santai 4-5 orang menghirup asap rokok, bukan menghirup asap rokok, menghidupkan rokok dengan bangganya tanpa merasa bersalah. Nah, kita sebagai pengunjung lain agak risih memang gitu. Mau negur gimana gitu ya. Kita lagi kita lagi bukan di tempat kita gitu. Kita lagi bawa anak istri dan mereka sekelompokan pemuda yang udah merasa paling benar gitu. Bagaimana dengan kalian? Pernah nggak sih kalian lagi di tempat umum atau tempat ramai gitu, tiba-tiba ada aroma asap rokok yang sangat-sangat mengganggu. Lagi asik-asik nongkrong di coffee shop atau lagi di cafe, tiba-tiba asap rokok banyak yang datang ke tempat nongkrongan kalian dari meja sebelah. Tapi kalau mau nyapa atau menegur ragu gitu. Pernah nggak? Nah, kali ini saya bukan membahas tentang perokoknya. Saya tidak membahas tentang rokok baik atau buruknya. Tetapi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya aturan kita merokok di tempat umum. Setelah saya pikir-pikir dan kemarin saya bikin story dan menanyakan dengan beberapa teman-teman yang bukan perokok gitu ya. Ternyata hampir 99% mereka mengatakan rasa tidak nyaman ketika terpapar asap rokok. Nanti kita berbicara tentang kesehatan, kita berbicara tentang baunya dulu deh. Nah ini sudah banyak terganggu. Bahkan ada yang bilang, Bang, ketika saya pulang ke rumah, eh, baju saya masih borokok, leher saya masih borokok, dan semua orang rumah tahu eh, saya lagi bersama orang-orang yang sedang merokok gitu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ternyata bau rokok itu melekat pada tubuh seseorang atau benda-benda tertentu. Nah, makanya di beberapa ruang publik atau ruang-ruang privat yang dimiliki oleh seseorang gitu ya, mereka tidak mengizinkan eh, orang merokok di sana karena akan meninggalkan bau. Bahkan ada yang bilang AC pun bakal rusak kalau kita menggunakan rokok di ruangan tersebut. Nah, menurut data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, bahwasanya Indonesia itu merupakan perokok terbanyak di dunia. 70% pria di Indonesia itu bisa dikatakan merokok. Itu data riset dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Itu 97% masyarakat Indonesia itu terpapar asap rokok dan pernah menghirup asap rokok. Bahkan Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat pada tahun 2021 itu ada 127 juta Indonesia menjadi perokok pasif. Nah, ini menurut saya bukan cuma data-dataan saja ya, tetapi bagaimana sih efeknya terhadap lingkungan kita. Sebenarnya pemerintah itu sudah mengeluarkan undang-undang kawasan tanpa asap rokok atau KTR. Tapi sejauh mana sih masyarakat kita menyadari aturan-aturan tersebut? Nah, kali ini kita bukan berbicara tentang rokok saja. Kita juga berbicara tentang hak perokok dan hak orang yang tidak merokok. Ini tentang kesehatan kita semua. Asap rokok tuh nggak main-main. Dalam asap rokok itu terdapat 7.000 zat kimia. Dan 70-nya itu menyebabkan kanker. Bukan cuma berbahaya untuk perokok saja, tapi juga berbahaya bagi sekitar mereka. Nah, WHO bilang ini sebagai second hand smoke, atau mereka yang mempengaruhi lingkungan mereka. Dan orang yang terpapar tersebut juga memiliki ancaman atau potensi 30% untuk terkena serangan jantung. Apalagi buat anak-anak ya. Saya rasa anak-anak udah, ya kita udah sama-sama tahu bagaimana bahayanya buat mereka gitu. Apalagi mereka sedang masa pertumbuhan, organ tubuh mereka belum sempurna gitu ya. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Banyak sekali terjadi infeksi saluran pernapasan hingga pneumonia gitu. Begitu juga dengan ibu hamil, bahkan bisa sampai ancaman paling parah itu ya keguguran gitu. Nah, ketika ini terjadi di ruang publik, ya kita bagaimana gitu? Apa kita nggak berpikir bahwasanya mereka merasakan dampak loh dari apa yang kita lakukan? Nah, perihal tentang KTR atau kawasan tanpa rokok. Sebenarnya di ruang publik itu sudah ada aturannya seperti yang saya bahas tadi di Undang-Undang Nomor 115 tahun 2009 kalau nggak salah ya. Nanti saya sampaikan sajian ini data-datanya. Dan merokok di tempat umum itu juga ada ancaman penjara hingga 6 bulan atau denda 50 juta rupiah. Nah, sejauh mana aturan ini diterapkan? Ya kita sama-sama tahu ya, banyak aturan-aturan lain yang sedang diperjuangkan, sehingga aturan-aturan sederhana seperti ini saya rasa acap kali dilupakan dan tidak dipedulikan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Ya kali kita ada orang merokok di tempat umum, kita bilang, "Eh bang,
kamu mau ke tempat umum, kita mau ngadunya seperti apa, ngadunya kemana. Saya rasa tidak ada daerah yang di Indonesia secara umum sudah mendeklarasikan bagaimana prosedur pelaporannya, prosedur penanganannya. Kita juga sama-sama nggak tahu ya. Ya seperti kita lihat di kota-kota besar pun masih banyak orang merokok di tempat umum tanpa memperhatikan lingkungannya. Nah ini dari sisi pemerintahnya, dari sisi penegak hukumnya gitu. Nah menurut saya pribadi ini jadi tanggung jawab bersama gitu. Ya kalau kamu sebagai perokok ya memang rokok itu adalah hak masing-masing, tetapi di dalam hak kita tersebut juga ada kewajiban orang lain loh yang harus kita penuhi gitu. Nah, tolong kita perhatikan bagaimana kita melihat selingkungan kita, bahwasanya mereka akan terkena dampak, ya nggak usah kita berpikir sakit parah dan penyakit-penyakit lainnya gitu. Menghirup bau yang tidak nyaman atau tidak biasa mereka hirup, itu menurut saya sudah sangat-sangat mengganggu gitu. Dan hampir 90% masyarakat kita segan untuk mengungkapkan rasa tidak enak tersebut karena ini sudah jadi hal lumrah. Nah, di sini saya katakan bahwasanya, oke, merokok tuh hak siapapun di Indonesia, tapi menurut saya pribadi kita juga memahami ada hak orang lain loh, yang mereka juga berhak untuk menghirup udara segar. Menurut riset yang dilakukan oleh Aritris dan kawan-kawan di Universitas Gadjah Mada kalau nggak salah gitu ya, ada hubungan negatif antara empati dan perilaku merokok di tempat umum. Semakin tinggi empati, maka perilaku merokok di tempat umum itu semakin rendah. Nah, begitu juga sebaliknya, semakin rendah empati, maka perilaku merokok di tempat umum itu semakin meningkat gitu. Nah, kesehatan itu adalah hak semua orang dengan tidaknya merokok kita di tempat umum, dengan kita memperhatikan lingkungan kita, ini sudah membantu banyak hal sebenarnya. Hanya sederhana itu gitu. Kita muluk-muluk ingin merubah dunia, bla bla bla. Ada masalah umum yang realitanya terjadi yaitu adalah merokok di ruang publik. Kita belum membahas yang lain. Ya, sebenarnya kalau saya baca DM banyak hal yang mau kita bahas kayak merokok di jalan, abunya terbang, ada yang masuk ke mata. Nah, ini menurut saya hal-hal yang luput dari pembahasan sehari-hari kita karena kita tabu ya kita lihat di antara circle kita sendiri laki-laki lebih banyak. Nah, sekarang saya juga bukan orang yang tidak fully merokok, saya juga sekali-kali merokok, tapi saya pikir bahwasanya memperhatikan lingkungan kita saat kita merokok itu jauh lebih penting. Nah, kita memperhatikan itu gitu. Kita pertebal empati kita dan kita merasakan bahwasanya merubah dunia itu ya mulai dari ya nggak usah berhenti merokok lah, mulai dari memperhatikan di mana kita harus merokok. Kita mulai merasakan apa yang orang lain rasakan. Kira-kira seperti itu. Semoga pesan ini bisa sampai karena saya pikir seperti apapun kita menjelaskan, kalau orang yang nggak mau berubah ya nggak bakal berubah. Tapi saya kena percaya dengan ikhtiar saya menyampaikan ini, semoga ada satu dua orang yang tercerahkan. Saya rasa itu cukup memperbaiki lingkungan sosial yang ada di tengah kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Salam positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.